warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Berjumpa lagi bersama kami di sini dalam program acara yang spesial tentunya dari TVRI Aceh. Bersama saya Safer yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan tentunya dalam acara Sawu Syedara. Nah setelah itu ya yang pengen saya sampaikan nih, Sawu Syedara tuh nggak pernah ya kita kesepian karena kita selalu ditemani dengan keyboardis kita yang setia yaitu Bang Putra. Halo Bang Putra. Hai. Aduh mana ya? Sehat selalu ya Bang ya. Terus juga ada Kak Vira nih yang menjadi penyanyi kita hari ini. Hai Kak Vira, sehat terus ya Kak ya. Nah ya, jadi Sawu Syedara juga tidak pernah absen untuk menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk Anda semua. Bersama Safer di sini sudah hadir nih ya salah satu pengusaha yang Masya Allah tabarakallah. Ini dia, halo Bang. Ya. Siapa ya? Huzaifi. Apa kabar Bang? Baik. Baik ya. Nah ini abang ini adalah owner dari Sidik Kopi. Waduh, ini kalau kita lihat dari looks-nya seperti Chinese ya Bang ya. Ini jangan-jangan Chinese ini, bukan ya Bang? Bukan. Aceh Tok. Aceh Tok. Oh aduh, orang mana nih Bang? Saya asli orang Lepung, Oh, Aceh orang Besar. Lepung, Aceh Besar. Mana orang Aceh Besar gitu ya. Jadi abang ini adalah owner dari Sidik Kopi yang sebentar lagi kita akan kulik-kulik lebih dalam seperti apa sih proses mungkin pada saat buka warung kopi Bang. Terus juga kesulitan mungkin karena di Banda Aceh itu banyak banget warung kopi gitu kan. Tapi kita pengen tahu nih kira-kira umur Bang Zaifi, saya boleh panggil Bang Zaifi ya? Boleh. Ya, Bang Zaifi umurnya berapa sih? Kalau dari tampangnya kira-kira berapa nih? Waduh, saya nggak bisa nebak-nebak lagi nih. Kira-kira berapa ya umurnya? Berapa nih Bang? Saya 21 tahun. Ya Allah, muda banget. Bang serius Bang, 21 tahun? Saya kelahiran 2003. Ya ampun, malu ini saya lebih tua rupanya loh. Ini pengusaha muda berarti judulnya ya. Kali ini kita bertemu dengan Bang Zaifi, seorang pengusaha muda. Ih Bang, keren kali Bang. Kok bisa Bang muda-muda ada punya bisnis warung kopi? Kayak mana Bang? Ya, alhamdulillah memang ikhtiar dan doa yang saya terapkan insya Allah memang berhasil lah untuk Berarti bisnis saya. Kuncinya ikhtiar dan doa ya. Wow, luar biasa. Nah hari ini memang kita juga sedang di warung kopi Sidik Kopi ya Bang. Benar. Ya. Suasananya juga luar biasa. Seru, adem, di depan ramai sekali, ada kaula-kaula muda Bang ya yang hadir. Terus di belakang ya ada segmen keluarga ya. Keluarga-keluarga, para ibu bapak yang membawa anaknya di sini juga seru banget karena ada arena bermain. Bener. Wow, memang ini adalah salah satu strategi yang menarik di Bang karena biasanya yang ada taman bermain itu cafe shop. Ya benar. Bener ya Bang ya? Kok bisa Bang tiba-tiba kepikiran mau bikin itu tuh? Saya waktu awal memang memikirkan bagaimana warkop ini tidak warkop ini sudah modern. Jadi warkop pun sudah bisa bersaing dengan coffee shop. Sehingga saya mengupgrade fasilitas-fasilitas yang mungkin dulu di warkop-warkop lain tidak ada, saya hadirkan di sini. Sehingga keluarga pun senang ke sini. Ada playground, anak-anak bisa bermain di playground, ada musola yang luas. Iya benar. Dan insya Allah fasilitas-fasilitas lain pun seperti ATM. Jadi sehingga keluarga-keluarga dan para customer pun senang dan nyaman datang ke Sidik Kopi Lambu ini. Wow, luar biasa ya inovasi yang dimiliki oleh Sidik Kopi. Ya. Ada ATM juga, mesin ATM juga ya Bang ya? Ada di depan. Oh di depan, wah nggak susah-susah ya. Ya, benar. Ini mungkin untuk para penonton yang kebiasaan nggak ada cash terus ngutang sama kawan, nggak ada alasan lagi, di depan udah ada ATM teman-teman ya. Oh keren banget. Berarti di umur 21 tahun sudah menjadi owner dari warung kopi itu ada rasa ini nggak Bang? Ada rasa keraguan nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, tapi nanti kita akan coba gali-gali abang Oke, lagi ya, ya. karena kita akan mendengarkan dulu satu lagu dari Rafli Kande, Selanga. Silakan Kak Vira.
Nasib selangor. Sayang nasib selanga. Ini lagunya memang enak banget Iya. ya. Terus juga sangat memorable gitu untuk semua orang. Nah, sekarang kita lanjutin lagi aja nih, Bang Sidik. Tadi kan sempet ya sebelum lagu tuh Safer tanyain, kira-kira ada nggak sih rasa khawatir memulai bisnis di usia muda? Tentu kalau untuk rasa khawatir kita pasti ada. Mhm. Cuman kalau misalnya kita terus memikirkan rasa khawatir tanpa kita berani melakukan aksi, ya mau sampai kapan? Sampai kapan ya? Jadi memang anak muda harus take action. Take action. Oh, itu berarti tagline hari ini. Iya. Anak muda take action. Nah, kita alihkan ke warung kopi. Kenapa namanya Sidik Kopi? Apa karena jujur artinya atau gimana? Insya Allah jujur juga. Jujur juga. Tapi untuk asal muasal nama aslinya merupakan dari sebuah nama pesantren Oh. milik keluarga juga di Lepung tepatnya di Aceh Besar yang namanya Sidik yang merupakan singkatan dari Sinar Desa Insan Qurani. Oh, berarti itu juga salah satu singkatan. Iya, benar. Oh, saya malah awalnya kan Bang mengira Sidik Kopi itu karena ownernya namanya Sidik. Sidik. Rupanya enggak. Dan yang kita lihat ownernya agak-agak Chinese. Saya tadi sempat agak khawatir nih ucapin Assalamualaikum nggak ya? Gitu. Rupanya Aceh Toto dan Muslim dari lahir juga ya Bang ya. Luar biasa. Berarti kalau misalnya memang ini adalah apa ya? Turunan dari Dayah dulu berarti ya? Iya benar, Berarti Dayah dulu baru adanya Sidik Kopi. Sidik Kopi. Awal mula bangun Sidik Kopi itu gimana Bang? Kan di Banda Aceh tuh banyak banget warung kopi ya. Nah gimana tuh kira-kira kan apa ya? Apakah tidak nanti kalah saing atau gimana? Gimana cerita awal bangun Sidik Kopi? Memang kalau kita lihat warung kopi di Aceh ini memang sudah banyak. Cuman insya Allah dengan kita membuat walaupun warung kopi baru tapi dengan fasilitas yang lebih mungkin kita bilang lebih lengkap, suasana yang lebih nyaman dan pelayanan yang ramah serta makanan-makanan yang banyak dan enak, insya Allah mungkin customer pun lebih tertarik kepada kita. Berarti begitu ya caranya. Jadi nggak perlu ragu dan khawatir, langsung hajar terus gitu ya. Nah berarti ini apakah ini tanah keluarga Bang atau Abang kayak wah ini kayaknya tempatnya memang strategis apalagi dekat pom bensin gitu kan? Gimana? Kalau untuk tanah sendiri memang ini tanah keluarga. Dan memang untuk letaknya sendiri memang sangat strategis di jalan yang memang kok kita lihat jalan Lambuk Tuku Iskandar ini memang jalan sibuk, apalagi ketika sore. Nah, jadi memang menjadi daya tarik sendiri dan lokasi yang pas di samping ada SPBU di sampingnya. Betul ya, jadi kayak jalan kita mau ke Sare Iya. gitu kan, ada SPBU, ada warung kopi, ada tempat singgah juga ya. Kalau misalnya dari segmennya Bang yang datang ke warung kopi Abang ini lebih banyak anak muda atau orang tua gimana? Kalau untuk segmennya sih beragam, cuman alhamdulillah lebih banyak di keluarga. Oh, Cuman tetap segmen anak muda dan yang lain-lain itu tetap masuk ke dalam warung kopi kami. iya, apalagi Abang sudah menyediakan fasilitas yang sangat mumpuni Iya, ya untuk keluarga datang ke sini untuk ngopi. Keren loh, karena biasanya coffee shop Bang, tapi warung kopi kali ini sudah memberikan inovasi yang luar biasa. Apalagi dari Sidik Kopi nih, keren banget. Nah kalau dari kopi Bang, adakah kopi yang memang khas atau mungkin Abang ambil kopi dari mana gitu? Dari Pokemon Kalau mungkin? kami memang ambil sendiri di Lamno dan itu kami roasting sendiri. Kemudian emang kami roasting sendiri sehingga memang mutu dari biji kopi itu memang kami selalu perhatikan. Oh, asik banget nih. Tapi Bang, nih abis ini kita akan coba gali-gali lagi karena kita akan langsung dengarkan lagu setelah ini. Silakan Kak Tira. Engkau datang
jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi akan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi akan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Boho adan kau apa hidup mek diling ke apanya hawa. Gemboh adat gantong pagi Benjiling ke yang hawa. Melalui seni bertutur, bersama Sanggar Samsam Lako, turut melestarikan budaya warisan Indatu yang memuat pesan moral dan petua-petua. Hanya di program Mecae setiap hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ai ke boho panungan amekono agama ino.
suratmu, kau katakan padaku, saat ini ku rindu hangat pelukmu dan belalangmu kasihmu, takkan ku lupa selamanya. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja sedihku itu. Ku akan semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Asik banget lagunya ya, kangen nih. Saya dengarnya jadi kangen. Bang Sidik Bang Sidik, Bang Bung Zaifi. Zaifi, Bang Afi boleh nggak sih panggilnya? Boleh. Boleh, Bang Afi aja ya. Bang Afi Boleh. ada kangen nggak dengar lagu kangen? Ya, kalau saya memang baladewa sejati. Oh, Baladewa Sejati, weh, mantap ya. Kangen siapa Bang? Agak rahasia sepertinya ya. Oke, langsung kita sambut lagi ke ke pembahasan kopi nih ya Bang. Di umur 21 tahun sudah memiliki usaha kopi, berapa omsetnya? Waduh. Kalau untuk omset sih, alhamdulillah cukup untuk kita sumbangkan ke operasional Daya Sidik sendiri. Berarti omset dari warung kopi ke apa? Daya, ke pesantren. Daya? Semuanya? Iya. Wow, serius Bang? Berarti memang ini semuanya tuh nggak Abang ambil keuntungan sama Enggak, sekali? memang kita omset di sini kita alihkan, kita pergunakan untuk anak yatim dan operasional di Daya itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya, sangat adem mendengarnya ya. Terus saya juga dengar-dengar katanya untuk yang kerja di sini semuanya anak Daya juga. Iya, memang kita di sini mengutamakan untuk anak-anak Daya, terutama juga untuk anak Daya dari Sidik sendiri. Jika mereka memang sudah lulus dari pendidikan nanti, bagi ada yang memang kuliah atau memang ingin mencari uang sedikit gitu, saya persilahkan mereka untuk masuk dengan senang hati. Berarti anak Daya diutamakan Iya, ya benar. untuk yang bekerja di sini. Kenapa Bang? Karena anak Daya punya ini ya, punya apa bahasanya ya? Punya kebiasaan yang dilatih sejak mereka Ya, di kalau Daya ya. menurut saya nilai plus dari anak Daya itu sendiri memang
karena sudah dilatih dari pesantren itu untuk disiplin, untuk sholat tepat waktu, sehingga mereka pun di sini disiplin dan mandiri. Dan itu pun insya Allah menjadi berkah juga bagi saya di kemudian hari. Iya, berarti kita mencari rezeki itu tidak hanya tentang bagaimana hasilnya, Ya. omsetnya, tapi keberkahannya Keberkahan juga. dari rezeki. Wow, luar biasa. Berarti kalau misal bukan anak daya ini nggak boleh kerja di sini? Boleh, Oh, boleh ya? tapi diutamakan untuk anak daya. Atau utamakan anak daya dan rajin sholat. Rajin sholat. Tentunya ya. Ini kalau nggak rajin sholat, Anda tidak boleh kerja di sini ya. Luar biasa, keren banget. Berarti memang daya itu udah berapa lama tuh Bang? Untuk daya sendiri kita sudah berdiri kurang lebih 4 tahun. Wow, ini kayaknya menarik nih, di episode selanjutnya kita kayaknya seru nih bahas tentang daya, boleh ya? Boleh, Nanti kita boleh. undang siapa mungkin yang bisa kita Ya, ajak bicara untuk Saus Syadara di episode selanjutnya. Nah Bang, kalau misalnya ini ada nggak? Karena kan Abang ini berbicara tentang daya, kemudian omsetnya dialirkan ke daya. Ada nggak sih budaya atau kebiasaan yang memang daya banget nih yang ada di warung kopi Sidik sendiri? Ada nggak? Kalau untuk budaya sih yang saya tekankan memang untuk sholat 5 waktu itu wajib berjamaah. Itu yang paling saya tekankan. Sehingga para pegawai ini pun memang mereka akan menjadi imam-imam sholat di musola kami. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di sini musolanya juga gede loh pemirsa ya, nggak yang seadanya aja gitu. Itu juga salah satu nilai plus dari Sidik Kopi. Wow, keren banget rupanya ya. Terus kalau misalnya ini ada nggak Bang, misalnya waktu tutup gitu, misalnya ada di Jumat mungkin waktu tutupnya cepet gitu, ada Ya, nggak? kalau untuk malam Jumat itu kita tutup di jam 12 lebih cepat. Oh lebih cepat, biasanya jam? Karena memang dari dulu kita di Dayah itu kalau tiap malam Jumat memang kita ada samadiyah dan ada baca Quran. Saya hadiahkan untuk orang tua saya dan kakek-kakek saya, sehingga di warung kopi ini pun saya tetapkan untuk setiap malam Jumat tetap di jam 12. Oke deh Bang, nanti kita coba gali-gali lebih dalam lagi ya. Kita akan dengarkan lagu satu yang ini. Seringnya ku di masa lalu bersandar di taman yang indah. Sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita percaya citaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Segala rasanya di jiwa, kemesraan terjalin cinta. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku
apabila di kau tiada, bagai kenangan yang tiba menuju cahaya sedang menyinari. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Oh mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Sehat artinya berat badan ideal ya. Kalau untuk status gizi, maka merupakan faktor risiko untuk stroke. turunnya ada beberapa lapisan ya. Jadi ketika kita bilang diet itu menurunkan berat badan, tidak. Jadi kita akan mengatur pola makan semua asam orang. lambung ini diperlukan dalam sistem pencernaan.
Kembali lagi bersama kami dalam acara Sawu Syedara. Nah, masih bersama Bang Afi juga nih di sini ya, yang akan kita gali terus ya mengenai usaha sidik kopi ya. Tapi by the way Bang Afi ada yang manggil yang lain nggak sih panggilannya? Bang Afi, Zu, Bang Afi, Zaifi, Bang Zevi, ada lain lagi? itu aja sih. Oh itu aja ya. Bang Jack ada nggak Bang Jack? Ada juga sih. Oh ada juga ya, kayak paras-paras Chinese ini cocok banget kayaknya. Soalnya Bang Api ini memang Chinese banget nih, kita sampai bingung nih warga lokal beneran atau jangan-jangan bukan warga lokal gitu ya. Tapi kita langsung kembali lagi nih Bang. Nah kalau misalnya nih Bang ngomongin tentang buka usaha kopi di Banda Aceh kan rame banget kan tentang orang yang buka usaha kopi gitu. Ada nggak sih kesulitan yang Abang rasakan selama menjadi pengusaha kopi? Kalau untuk kesulitan sendiri kita lebih untuk mempertahankan konsumen sih. Karena dengan banyaknya saingan ini kan sehingga konsumen itu bisa memilih di mana yang lebih baik, di mana yang lebih enak gitu. Jadi sehingga kami tetap optimalkan dari mula konsumen itu datang, gimana para pegawai menanyakan pesanannya, gimana SOP-nya, gimana penyajian makanannya, dan cita rasa makanannya itu tetap kami awasi dengan ketat dan selalu kami optimalkan setiap harinya. Hospitality itu berarti penting Ya. sekali ya. Nah kalau gitu kira-kira ada nggak Bang unggulan mungkin dari segi menu mungkin gitu, ada nggak? Kalau untuk menu, alhamdulillah kita banyak. Ada insya Allah semua macam makanan ada. Tapi kalau untuk yang best sellernya sih kita di sini ada nasi goreng ala Thailand. Oh iya. Ada mie Bangladesh. Di Bangladesh, oh paling penting tuh. Ada sate Padang Agustiara Mir. Oh iya. Dan Banyak ya? banyak tenan lainnya seperti mie Aceh, cane dan lain-lainnya kita ada semua. Nah itu sih salah satu yang paling penting di warung kopi ya. Iya, Kadang benar. kan kita tuh agak gemes warung kopi tapi menunya sedikit. Apalagi tuh cewek-cewek yang suka makan kayak Safer nih ya, warung kopi yang banyak menu itu selalu menjadi pilihan tempat nongkrong gitu ya. Nah itu luar biasa, itu adalah inovasi yang Bang Afi lakukan untuk selalu ya membiarkan para pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini untuk ngopi Iya, benar. gitu ya. Nah kalau misalnya berbicara tentang ini ada nggak Bang orang yang iri-iri gitu, ada nggak sih? Iri sama sidik kopi apa tuh gitu, ada nggak? Kalau misalnya tentang iri, kalau saya pribadi lebih tidak peduli. Wih, itu mental pengusaha ya. Karena yang diajarkan oleh ayah saya, kita cukup pikirkan apa yang punya kita, jangan kita pikirkan orang lain. Wah, penting itu berarti. Mungkin kalau dalam dunia bisnis itu sudah pasti ada. Sudah pasti ya. Cuman saya lebih memilih untuk tidak peduli akan hal itu. Itu cara biar nggak pedulinya itu gimana Bang? Maksudnya kan berarti Abang bukan tipe overthinker ya? Ya, tidak. Enggak ya? Kayaknya orangnya chill, santai gitu ya. Kalau saya sih lebih memikirkan bagaimana saya mengembangkan usaha saya dari pelayanannya, dari itu yang selalu saya awasi, dan mungkin insya Allah saya akan berpikir akan buka cabang kedua setelah sidik kopi ini Lambu ini sudah mantap saya acungkan. Oke Bang, kita tahan dulu ya. Setelah ini kita akan gali lagi tentang cabang yang kedua. Kita akan lanjutkan dengan mendengar lagu yang setelah satu ini. Indah tersusun angan di hayu, kaki melangkah mengikut rentang, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, ranca bertanda, tampan perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, punca berseni, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oh dalam hati, alun di alun, hai merdu di alun, irama lama, tinggalan sejarah, janganlah canggung, hai duduk mengalun, lagu-lagu
sejujur hatimu, menarilah tanpa rasa jemu. Tingkah kaki melangkah, menarilah tarian Melayu, menarilah tanpa rasa jemu, menarilah sejujur hatimu, menarilah tanpa rasa jemu. Asik banget ya lagunya Tarian Melayu. Ini dari tadi ini sampai menjoget-joget nih Bang Afi juga tadi jogetnya dikit-dikit aja, stay cool gitu Bang ya. Padahal dalam hati tuh pengen joget lebih ya Bang ya. Waduh, waduh. Nah Bang, tadi kan udah sempet ke-spill nih, katanya mau buka cabang. Ya, insya Allah. Waduh, ini padahal ini baru berapa tahun ini Bang? Ini baru kita buka di bulan 2. Bulan 2 berarti? Ini baru 8 bulan. Baru 8 bulan loh, udah mau buka cabang. Wow, berani sekali Bang. Ini kenapa ini? Kira-kira Abang melihat prospeknya sangat luar biasa ya? Insya Allah di tempat yang akan direncanakan cabang kedua ini prospeknya kurang lebih akan sama seperti Sama. prospek yang di Lambung ini. Strategis gitu Strategis ya? tempatnya. Strategis, terus juga jangan-jangan deket nih sama pemuda-pemudi ya? Tempat akses pemuda-pemudi ya? Kurang lebih seperti itu. Waduh, udah ke-spill nih. Nanti kira-kira nih pemirsa punya bayangan nggak kira-kira di mana ya Sedi Kopi cabang kedua akan dibuka? Saya juga penasaran sih, tapi tadi saya udah dapat bocoran sedikit gitu ya. Seru nih, orang dalam nih. Oke deh Bang, kira-kira ada nggak ya pesan atau apa ya? Saran mungkin ya selaku pengusaha yang sudah berada di track pebisnis gitu, yang pengen sampein mungkin para pemirsa pengen banget buka bisnis tapi bingung mau mulai dari mana, bolehlah Bang Afi berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah. Mungkin kalau untuk pesan lebih ke untuk anak-anak muda yang masih seumuran saya untuk lebih berani kita ambil langkah untuk buka bisnis. Memang mungkin awalnya itu kita bakal jatuh, mungkin jatuh memang, tapi kita harus yakin bahwa suatu saat kita pasti bisa sukses. Masih bisa sukses lah ya, jangan takut ya Jangan Bang takut ya. intinya. Bang Afi aja yang 21 tahun udah punya warung kopi, mau buka cabang lagi satu lagi ya, luar biasa. Ini kayaknya kapan-kapan Abang buka workshop deh. Buka workshop gitu kan, kasih Untuk materi, pelatihan. pelatihan gitu kan. Karena sepertinya para pemuda-pemudi butuh nih untuk disupport atau digonjak dengan edukasi-edukasi dari ini generasi apa ya kalau 2003 ya? Gen Z. Gen Z, enggak loh. Oh, milenial ya? Milenial ya? Milenial ya? Aduh, kalau misalnya salah apa DM aja Instagram TVRI ya, salah itu bukan milenial. Boleh ya DM Instagram TVRI. Atau mau Instagram abangnya nih, ada nggak? Oh, ada. Oh, ada. Tapi rahasia. Oh, rahasia. Introvert berarti abang ini ya, nggak suka di follow gitu ya. Ada lagi nggak Bang kira-kira yang pengen disampaikan untuk pemirsa mungkin? Mungkin dari segi dakwah nih, karena kan warung kopi ini tidak hanya tentang bagaimana ya abang membuka bisnis, tapi juga tentang abang dalam berdakwah. Kemudian menyambung dari yang statement saya sebelumnya, selain kita harus tetap ikhtiar, kita bekerja keras, doa itu penting. Terutama doa ibu. Doa ibu itu yang paling penting menurut saya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kejar, insya Allah kalau kita dibarengin dengan doa, insya Allah semua itu pasti tercapai. Semuanya pasti tercapai ya. Berarti intinya doa, usaha, doa ibu juga ya. Berarti kalau ada salah-salah sama ibu, jangan ini ya, jangan dibiarin nih ibunya sakit hati, nanti malah nggak mudah urusan kita di perjalanan ya. Wah, luar biasa sekali. Baiklah Bang, rupanya kita sudah di penghujung acara ini. Tak terasa, sudah ya? di kode-kode tadi ya. Wah, terima kasih banyak Bang Afi untuk waktunya makasih ya, banyak. sudah berbagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa Sawisyedara dimanapun Anda berada. Oke deh, Samfer dan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu lagi ya di Sawisyedara setiap Senin jam 10 ya. Jangan lupa setiap Senin jam 10 hanya di TVRI Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewa
tapi ku maafkan salahmu. Oh, oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah kau dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih